Ya, kelihatannya agak rumit. Sekarang kita melihat level 1953 menjadi level yang terkuat untuk support emas, sementara pound sterling juga tertahan kurang lebih di 1.2814. Sementara crude oil sudah lebih dulu mengalami kenaikan. Kita akan coba lihat apa yang bisa terjadi, terutama kaitannya semakin mendekati pengumuman Fed besok malam. Tapi malam ini diperkirakan harusnya pergerakan tidak terlampau tinggi atau bahkan tidak terlampau rendah, alias mungkin saja diharapkan sideways. Tapi yang memungkinkan adalah kita harus melihat dari kondisi support psikologis versus resistensi psikologis. Kira-kira mana yang akan ditembus? Ya, nampaknya dolar pun kalau kita lihat sesuai dengan perkiraan kita kemarin. Karena kita sempat memperkirakan kenaikan mungkin saja akan berhadapan dengan teritori resisten yang cukup kuat di kisaran 50% dan juga 38%. Of course, ini akan menjadi satu hal yang cukup menarik, teman-teman. Kalau ternyata misalkan dia mengalami penurunan, maka ini berarti sesuai dengan ekspektasi kita, dan itu berarti membuka kemungkinan peluang terkait dengan potensi yang kita sebut sebagai Elliott Wave, yang kemungkinan pergerakannya adalah melanjutkan pergerakan wave kelima. So, Anda ingat di sini wave 1, 2, dan ini adalah 3, maka ini adalah keempat, dan akhirnya kita akan dapatkan wave kelima. Walaupun dengan demikian, level support untuk mengalami penurunan ke level 99 atau bahkan lebih rendah masih butuh waktu, dan saya perkirakan mungkin baru akan terkena imbas atau dapat jawabannya setelah pertemuan Fed besok malam. Nah, tapi hati-hati juga karena kita juga harus mengantisipasi kemungkinan yang terburuk adalah dia justru akan kembali naik. Nah, masalahnya adalah kenaikan ini bisa saja tembus di atas 103 atau justru dia terjadi rejection. Nah, yang terpenting adalah hari ini diharapkan relatif sideways, sehingga kemungkinan pergerakannya masih berkisar mungkin saja di kisaran 101.10 sampai 101.58. Itu pun dengan catatan level 38.2% atau 50% tidak ditembus. Kemudian kalau kita perhatikan lagi di grafik daily-nya, ternyata potensinya adalah dia ditutup dengan bullish candle. Jadi kita juga tidak bisa abaikan, karena kemungkinan untuk kenaikan masih tetap bisa terjadi, dan itu berarti 101.58 lagi-lagi menjadi level resisten, selain tentunya resisten berikutnya di 101.90-an. Dan tentunya kita juga akan dipengaruhi oleh sentimen dari pasar obligasi. Ya, US Treasury Yield kalau Anda perhatikan dua candle menunjukkan hanging man. Ini adalah candle kedua hanging man, walaupun dengan real body berwarna hijau atau kita sebutnya dengan bullish. Tapi kalaupun misalkan ini benar, maka yang harusnya kita bisa harapkan di sini adalah kita sedang menantikan potensi rejection yang bisa saja terjadi di 3,96%. Nah, kalau misalkan itu terjadi, of course ini sesuai dengan harapan ataupun memberikan harapan baru terkait dengan head and shoulder. Apakah seperti demikian? Semua akan baru kita dapat jawabannya besok malam. Tapi untuk hari ini kalau kita perhatikan dari grafik H4, saya rasa mungkin kita bisa mengandalkan teritori yang terlihat di sini. Kalau misalkan ini tidak terlampau tinggi atau katakanlah mungkin potensinya juga tetap tertahan di sini, maka kita bisa harapkan rejection di situ untuk terjadi penurunan. Walaupun secara keseluruhan penurunan mungkin belum akan terlampau dalam. Ya, semua masih wait and see, dan diperkirakan investor pun enggan untuk melakukan strategi yang terlampau agresif, setidaknya sampai besok malam. Nah, oleh karenanya kalau misalkan kita perhatikan pergerakan dari pound sterling, seharusnya memang sangat wajar kalau dia terjadi rebound. Tapi rebound ini kemungkinan kita bisa berharap dia tidak lebih tinggi. Yang pertama adalah level resisten ini, itu juga sedang diuji dengan areal 1.2848. Tapi yang terpenting adalah jaga jangan sampai pound sterling tersebut tembus di atas 1.2930-an. So, saya berharap potensinya, kalaupun dia terjadi kenaikan, biarkan dia hanya sentuh level at least 23.6% atau 38.2% sebelum akhirnya melanjutkan penurunan dan jebol pertahanan di 1.2814. Nah, kalau itu yang terjadi, perhatikan target berikutnya yang mungkin tidak diduga-duga hanya sekedar level penurunan terbatas. Tapi cukup lumayan. Kalau ternyata sampai bisa tembus 1.2738, maka kita akan berpotensi melihat kisaran 1.2660, 1.2690-an. Sesuai dengan historical price-nya, sebelum nantinya ujung-ujungnya adalah terhenti di 1.2596. Tapi daily-nya, masalahnya adalah kondisi support trend channel ataupun trend line. Anda bisa lihat di sini, dia berada di kisaran 1.26 atau 2767. So, semakin dekat dengan level support, saya rasa ini akan menjadi cukup menarik. Apakah dia akan nantinya dipantulkan atau rejection, atau justru dia akan break supportnya. Karena kalau begitu dia supportnya ditembus,
maka kemungkinan ada peluang untuk terjadinya penurunan 1.2667 atau bahkan 1.2600. Well, semua itu baru akan terjawab kalau ternyata dolar kecenderungannya menguat atau melemah setelah pengumuman Fed besok. Tapi untuk hari ini, saya rasa tidak ada data yang terlalu berpengaruh dari Inggris sehingga semuanya terkait dengan pergerakan dolar. Nah, untuk crude oil, selamat karena dia sudah kembali berjaya dan sudah tembus di atas 77.30. Kita lihat terlebih dulu di grafik daily. Hari ini, saya mengubah level Fibonacci retracement. Saya tarik dari bottom 6704 sampai ke puncaknya 79.26. So, trigger ataupun pemicu untuk bullish berikutnya adalah 79.26. Dan sampai saat ini, dia tertahan di level 7907. Sementara untuk support, saya tidak berharap melihat untuk penurunan di bawah 76.38. So, area 77, area 78 kecil, ya misalkan 7800, saya rasa masih cukup wajar sebagai area buy. Tapi paling jauh area buy-nya adalah 77.50. Nah, pastikan juga dia tidak turun di bawah 76.38, karena begitu dia turun di bawah 76.38, berarti kita akan dapatkan koreksi yang cukup dalam, at least sampai level 74 atau bahkan level 73. Walaupun demikian, secara keseluruhan nantinya kita punya harapan bahwa apa yang dilakukan oleh OPEC ataupun perkembangan terbaru terkait dengan stimulus China itu bisa menopang kemungkinan tidak turun terlampau dalam sehingga kita punya kesempatan untuk buy back kembali atau buy on dip kembali saat itu sentuh level 74. Tapi semoga saja tidak. Nah, masalahnya adalah di grafik keempatnya, kalau kita lihat di sini, potensinya saya menggunakan Fibonacci expansion. Saya tarik dari bottom 6704, puncak 77.32 dan terakhir bottom yang di sini adalah 73.84. Dan seperti Anda lihat, Fibonacci expansion 61.8%, targetnya adalah 80.17. So, kalau itu berhasil ditembus, kita akan segera melirik mungkin dalam waktu dekat 82 atau 84. Itu hampir mirip dengan apa yang kita harapkan di grafik weekly, karena kita sempat melihat level 82 sebagai area potensial. Dan terakhir, kalau kita lihat dari gold, yang ternyata dia sudah sempat turun dan mengikuti apa yang kita harapkan terkait dengan pola ABC terpenurunan, tapi saat ini dia sedikit terpaut di atas trendline. Oke, ini adalah update-nya teman-teman. Kalau Anda sudah perhatikan dari sejak pagi, tadi pagi kita melihat dia sedang rebound dan berada di bawah trendline ini. Tapi sekarang dia sudah berada di atas dan dua candle tersebut sudah berada di atas. Ini artinya hati-hati teman-teman. Kalau sampai dia tetap close-nya di atas, maka potensinya dia akan kecenderungannya kembali mengalami kenaikan dan hati-hati saat dia tembus level 1967. Karena begitu dia tembus 1967, berarti downtrend-nya sudah lemah. Dan berarti pula dalam waktu pendek atau jangka pendek diharapkan dia mengalami kenaikan dan mungkin saja targetnya 1977 atau bahkan 1983. Tapi saya agak ragu, walaupun kelihatannya bullish, begitu dia tembus di atas 1967, hati-hati. Saya perkirakan mungkin kenaikan hanya level 1970, 1972, lalu kemudian dia akan terjadi tekanan kembali. Kenapa? Karena market pada intinya adalah senang dengan harapan dari stimulus China, tapi juga mereka tidak bisa memungkiri fokus mereka tetap menantikan apa yang akan dilakukan oleh Fed. So, hati-hati. Kalaupun mau buy, saya lebih prefer begitu tembus 1967, Anda boleh switch strategi menjadi buy dan target maksimum adalah 1972 atau 1977, lalu kemudian exit dan segera beralih kepada data ekonomi nanti malam. Tapi kalau ternyata dia tetap confirm di bawah level garis ini, Anda tetap pertahankan posisi sell Anda. Seperti yang sempat kita share tadi pagi, level sell 1961, 1963 untuk potensi target terdekat 1949 ataupun bahkan 1955. Nah, masalahnya kalau ini ideal tetap sebagai yang namanya head and shoulder, maka kita berharap ini akan terjadi penurunan lanjutan dengan patokan 1949 sebagai target pertama, 1945 atau mungkin saja 1942 dan juga 1937. Tapi hati-hati, begitu dia turun kalau memang ternyata tekanan cukup dalam, areal yang sedang kita lihat atau pernah kita lihat di teritori ini diharapkan menjadi level support critical ataupun level support psikologis. Dan itulah 1930-1932. Tapi lagi-lagi saya berharap tidak ketemu level tersebut hari ini. Jadi secara keseluruhan kita berharap range-nya terbatas di antara kisaran 1945 sampai kurang lebih 1965 atau bahkan 1970. Hati-hati saat Anda memutuskan untuk switch strategi, saya tidak sarankan untuk mengubah strategi sebelum dipastikan dia tembus atau tidaknya. Nah, daily chart menunjukkan kita tinggal menunggu level pembalikan kalau memang kita harapkan terkait dengan potensi yang mungkin saja selama ini kita nantikan adalah
big reversal dari inverse head and shoulder. Kalau ini yang terjadi, maka diharapkan hari ini bisa ditutup dengan bullish sehingga besok apapun yang dilakukan oleh Fed terkait dengan kenaikan suku bunga bulan Juli sudah diantisipasi, tinggal menunggu kejutan dari pernyataan Powell. Kita tinggal update lagi apa yang akan dilakukan oleh Powell berikutnya. So, kira-kira apakah dia akan tembus 1980 atau dia akan menguji 1940? Sampai saat ini saya rasa kita belum akan dapat jawabannya karena dipastikan atau mungkin saja kita akan terjebak dalam posisi sideways. At least mungkin sampai besok malam.